السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Buyur. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الجماعة الأعزاء حفظهم الله ورعاكم. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Bismillah, dengan izin Allah, dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kembali bisa terkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di majlis yang mulia, di majlis ilmu, di majlis yang penuh dengan fadail, keutamaan yang sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Adabul Mufrad, adab yang harus dipegang oleh diri seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan bab yang ke-9, bab tentang birrul walidain ba'da mautihima. Bab terkait dengan kewajiban bakti seorang anak kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal. Kita sebutkan kemarin bentuk-bentuknya, macam-macamnya, atau bentuk daripada bakti seorang anak pada kedua orang tua selepas meninggalnya mereka. Dan sekarang kita akan sebutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terkait dengan bab ini. Yang mana hadis yang pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Qasil telah mengabarkan kepada aku Asid ibn Ali ibn Ubaid an Abi, dari bapaknya, bahwasanya beliau pernah mendengar Abu Usaid atau Abu Asid yuhaddithul qawma, pernah berbicara kepada satu kaum, pada orang-orang, dengan mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu katanya kami berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala rajul, ada seseorang, 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 ada seseorang,
yang bertanya kepada Nabi SAW, yang berkata kepada Nabi yang mulia SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma?" Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa dari kebaikan kedua orang tuaku sesuatu setelah sepeninggalnya, yang mana katanya aku harus menyambung kebaikan tadi? Artinya apa? Ada sebagian daripada orang tua kita yang memiliki hubungan baik dengan orang lain, baik dengan akribanya, orang-orang terdekatnya daripada keluarganya, ataupun mungkin tetangganya, ya, baik tetangga dekat ataupun tetangga yang jauh. Dia memiliki silah, memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Dan bilang anaknya, mungkin enggak katanya untuk aku bisa menyambung kebaikan bapakku untuk mereka, kebaikan kedua orang tuaku untuk mereka. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am. Atau boleh dikatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berdua masih hidup, aku tahu bagaimana apa yang harus aku lakukan. Baktiku kepada mereka ketika mereka masih hidup itu aku tahu. Mungkin saya bisa memberikan pakaian untuk mereka, bisa memberikan sunnah untuk mereka, bisa menaungi mereka, bisa memberikan rumah kepada mereka, bisa memberikan kendaraan kepada mereka, bisa memberikan nafkah kepada mereka. Yang jelas ketika mereka masih hidup, aku paham dan aku tahu bagaimana cara berbakti kepada mereka. Nah, yang jadi permasalahan sekarang katanya, ketika mereka sudah meninggal, maka perbuatan baktiku itu bagaimana? Masihkah untuk aku bisa melakukannya? Maka bilang Nabi SAW, na'am, ya, masih bisa. Hatta ketika mereka sudah meninggal, baktimu tetap bisa dilakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, khisalun arba'un. Ada 4 hal bakti seorang anak kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal. Maka Nabi SAW menyebutkan satu-satu, sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan bentuk-bentuk daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal. Yang pertama, ad-du'a lahum. Jazakallahu khairan. Kemarin ada al-akh di sini yang sudah mengingatkan ketika saya kemarin mengatakan ad-du'a ilaihima. Maka ini tidak tepat. Yang betul ad-du'a lahuma. Doa lahuma, mendoakan mereka. Dan sekali lagi, bentuk daripada serta ciri dan alamat dikatakan seseorang adalah anak yang soleh ketika sepeninggal orang tuanya, anaknya selalu mendoakan orang tuanya. Ini diantara apa? Ciri daripada dikatakan seorang anak yang soleh. Seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan diantaranya sepeninggal mereka. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, khisal yang kedua, yang bisa dilakukan oleh seorang anak dalam bentuk bakti dia kepada kedua orang tua sepeninggal mereka, al-istighfaru lahuma, beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Ini khisal yang kedua. Khisal yang ketiga, hal yang ketiga, infadu ahdihima, menunaikan janji mereka. Siapa tahu ada wasiat-wasiat yang diutarakan kepada anak-anaknya untuk dilakukan.
atau ada hal-hal atau ada janji-janji yang belum terlaksana ketika mereka masih hidup. Kemudian mereka meninggal, maka janji tersebut yang pernah diucapkan oleh mereka, maka kewajiban bagi anaknya untuk melakukannya. Ini yang disebut dengan infadu ahdihima, menyelesaikan janji mereka berdua. Siapa tahu? Mungkin boleh jadi dia bernadar, pernah bernadar dia dan lain sebagainya, berikan wasiat kepada anak-anaknya, maka kewajiban bagi anaknya untuk menyelesaikan janji telah diucapkan oleh duanya atau salah satu di antara mereka. Kemudian yang keempat, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman mereka. Memuliakan teman mereka. Bentuk daripada birrul walidain, bakti seorang anak kepada kedua orang tua sepeninggal mereka, dengan cara memuliakan teman-temannya. Oh, ayah saya memiliki teman si fulan. Oh, ibu saya telah memiliki teman atau punya teman fulana, dan lain sebagainya. Ketika kita berjumpa dengan mereka, atau ketika kita tahu bahwa si fulana teman ibu saya, si fulan teman bapak saya, maka kewajiban dia adalah apa? Ikramuhum, memuliakan teman-teman mereka. Tidak boleh disia-siakan, ya, tidak boleh disia-siakan. Kemudian setelah itu, wasilatul rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima, menyambung tali silaturahim yang mana tidak ada silaturahim laka untuk kamu illa min qibalihima, kecuali dari sisi mereka. Apa maksudnya di sini? Yang dimaksud dengan tali silaturahim itu apa? Orang yang memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah untuk mereka. Ini yang disebut dengan silaturahim. Ya, saudara daripada bapaknya, saudara daripada ibunya, kakeknya, ya, pamannya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan ar-rahim, silaturahim. Menyambung tali kekeluargaan, yang mana kekeluargaan tersebut tidak akan terjadi kecuali datang dari sisi mereka berdua, keluarga dari ibu, keluarga dari ayah. Ya, maka kita harus menyambung dengan baik sisi kekeluargaannya. Ini hadis pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya ada 4 hal, paling tidak ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala riwayatkan dari Ahmad ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Asim, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, akan diangkat kedudukan seorang mayit setelah kematiannya. Artinya apa di sini? Akan ditinggikan derajatnya. Akan ditinggikan derajat orang yang meninggal setelah meninggalnya. Fayaqulu, maka orang yang meninggal ini mengatakan dia nggak tahu dari mana datangnya ini, sehingga saya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ini orang tuanya nggak tahu datangnya dari mana, sumbernya dari mana, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan sebaik-baik derajat. Maka dia mengatakan, ay Rabbi, ayyu syai'in hadza, ay Rabbi, ayyu syai'in hadza, wahai Allah, dari mana datangnya ini sehingga aku ditinggikan derajat. Ya, dari mana datangnya ini? Ini berarti apa? Orang yang meninggal tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak. Tahunya apa? Pahalanya mengalir. Setelah dihisab tahu
oh ini ternyata Masya Allah, derajatnya telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nanya, ay Rabbi ayyu syai'in hada, wahai Allah, dari mana datangnya kemuliaan ini, aku ditinggikan derajat oleh Engkau. Maka dikatakan waladuka astaghfara laka, derajatmu tinggikan sekarang katanya karena sebab anakmu yang selalu memintakan ampunan untukmu. Maka di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini istighfar. Ini sesuatu yang ringan atau sesuatu yang berat? Ringan di lisan, tapi apa? Memiliki timbangan yang besar di sisi agama. Lisan. Ada nggak yang merasa keberatan untuk mengucapkan astagfirullah, wahai Allah, aku memohon kepada Engkau supaya Engkau mengampuni kedua orang tuaku? Ada nggak yang merasa berat? Sampai mungkin kilo lidahnya untuk menggerakkannya? Ada enggak? Kalau seandainya ada, mungkin hanya orang yang bisu saja. Tapi meskipun demikian, orang yang bisu dan bisa dengan apa? Dengan isyarat, dengan hati. Tidak mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa. Tenaga pun sama. Sesuatu yang ringan. Tapi Masya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuatu yang luar biasa. Sampai orang tuanya pun kaget, ini datangnya dari mana? Mungkin boleh jadi sebelumnya ini seorang anaknya ini, mohon maaf mungkin, orangnya ahli maksiat. Anaknya ahli maksiat sebelum orang tuanya meninggal. Setelah mereka meninggal, anaknya menjadi apa? Orang yang saleh. Selalu mendoakan orang tua. Maka ini jangan disaudarakan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat, orang tua adalah babul jannah. Orang tua adalah salah satu di antara pintu-pintu surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserah kalian, apakah kalian ingin menyia-nyiakannya sehingga kamu melepaskannya, ataupun kalian ingin menjaganya sehingga engkau mendapatkan surga tersebut. Maka dijaga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang dimakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Musa, telah menceritakan kepada kami Salam ibn Abi Muti' dari Ghalib. Beliau mengatakan, qala Ibnu Sirin, telah mengatakan Ibnu Sirin, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Suatu malam katanya, aku bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, beliau mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Wahai Allah, ighfir, ampunilah li Abi Hurairah, untuk Abu Hurairah, wali ummi, dan untuk ibuku, dan untuk orang yang meminta ampun untuk orang tua mereka. Faqala li Muhammad, maka Muhammad mengatakan kepadaku, fanahnu nastaghfiru lahuma, dan kami katanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, yaitu kedua orang tuanya, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, sampai katanya kami masuk di dalam dakwahnya atau doanya Abu Hurairah. Dari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna redaksi daripada hadis yang sudah kami sebutkan barusan sama dengan hadis yang sebelumnya, di mana di sini diperintahkan bagi seorang anak, bentuk daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tua dengan cara memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Hadis yang selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Rabi', menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza matal 'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Apabila katanya meninggal seorang hamba, akan terputus darinya amalannya kecuali 3 hal. Apabila seorang hamba meninggal, maka akan terputus darinya amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, bisa dihafal baik-baik. Ketika seorang hamba meninggal, maka tidak ada lagi amalan yang mengalir kepadanya kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatun au sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah. Jangan disepelekan walaupun hanya bisyqil tamar, walaupun hanya dengan sepotong apa? Kurma. Kita niatkan untuk sedekah, maka itu akan menjadi apa? Sadaqatun jariyah. Walaupun hanya apa? Sepotong tamar. Kepada orang yang memajukan, tapi kita niatkan sedekah lillahi jalla wa ala, maka hal tersebut akan menjadi apa? Amal jariyah untuknya. Amal yang selalu mengalir. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Contohnya saya atau mungkin jamaah sekalian pernah mengajarkan kepada orang lain satu huruf dalam Al-Quran. Contoh A, alif. Kita hanya mampu mengajarkan kepada orang tersebut hanya satu huruf saja, alif, A. Orang yang mendengar tadi dari kita, dia ajarkan lagi kepada orang lain, A. Ajarkan lagi kepada orang lain, A. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka pahala kita akan terus mengalir. Satu huruf saja. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, guru kita Al-Ustaz Al-Rafiq hafizahullahu ta'ala, beliau telah meninggalkan turah. Beliau telah meninggalkan hal-hal ilmiah untuk orang-orang yang datang setelahnya. Berapa orang yang sudah menjadi apa? Orang-orang yang berilmu lewat tangan beliau, rahimahullahu ta'ala. Dan berapa banyak buku yang telah beliau tuliskan kemudian dimanfaatkan oleh kita. Terutama yang paling fenomenal daripada tulisan beliau apa? Mukhtarat, kitab Nahwu. Semua orang mati. Sampai sekarang, dan itu diperlukan sekali, rahimahullahu ta'ala. Itu sampai hari kiamat, ketika buku tersebut diajarkan dan orang-orang yang selalu mengambil manfaat dari hal tersebut, maka apa? Beliau akan terus mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ilmunya selalu dimanfaatkan. Demikian pula orang-orang yang belajar lewat tangan beliau, baik dengan satu huruf, 2 huruf, 1 kalimat, 2 kalimat, dan lain sebagainya. Sampai hari kiamat, jika ilmu yang beliau ajarkan kepada orang tersebut terus diajarkan, maka apa? Sampai hari kiamat beliau akan mendapatkan pahala. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, belum sempat datang ke sini ya, Sam'aun ya. Beliau termasuk daripada apa? Sesepuh daripada apa? Orang-orang yang membawa dakwah. Ya, masih ingat tuh. Sam'aun hafizahullah ta'ala, sekarang rahimahullah ta'ala. Satu Jud hafizahullah ta'ala. Satu Abdurrahman Tabili, Ustaz Hakim, Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala, termasuk Ustaz Ja'far rahimahullah ta'ala. Beliau menampung gaul. Ia membuat dakwah Salafiyin ke tempat ini. Dan alhamdulillah kita merasakan sekali ilmu-ilmu yang mereka bawa kepada kita. Dan berapa banyak asatidz besar yang sudah berilmu lewat tangan-tangan mereka. Ya, siapa yang kenal dengan Ustaz Hiran? Siapa yang kenal dengan Ustaz Aman Roy? Ya, siapa yang kenal dengan Ustaz Asad dan yang lain? Dari mana mereka mendapatkan ilmu? Dari mereka. Ya, terutama yang paling banyak asarnya itu Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Beliau banyak sekali mengambil manfaat dari mereka, dari asar dan yang ada. Dan di antara Ustaz
Abdul Ghufran hafidhahullahu ta'ala, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, amalan yang akan selalu mengalir untuk orang tua adalah awaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, doa yang seperti ini yang diucapkan oleh anak yang soleh, maka apa? Doa tersebut akan selalu mengalir kepada kedua orang tua. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, min alamat, termasuk di antara tanda seseorang dikatakan anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua orang tua, ketika mereka meninggal anak tersebut selalu apa? Mendoakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh yang ditinggalkan oleh mereka, dan termasuk anak-anak yang selalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian hadis yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana beliau meriwayatkan dari Yasarah ibn Safwan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muslim dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajula, bahwasanya radhiyallahu taala anhu, anna rajula, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal, walam tusi, tapi tidak ada wasiat, katanya ketika beliau meninggal. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat jika aku niatkan untuk sedekah baginya? Jadi ketika orang tua sudah meninggal, kemudian tidak ada satu wasiat pun yang diutarakan mereka kepada anaknya, kemudian anaknya inisiatif agar mereka selalu mendapatkan pahala, selalu mendapatkan kebaikan. Maka anaknya inisiatif, wahai ya Rasulullah, afayatfa'uha an atasaddaqu anha, wahai Rasulullah, jika aku bersedekah dan sedekah ini saya niatkan untuk mereka, apakah bermanfaat atau tidak? Ada enggak mereka bagiannya? Ngalir enggak pahalanya untuk mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak tanpa harus dia niatkan untuk orang tua, aman otomatis atau tidak? Otomatis orang tua mendapatkannya. Kenapa? Karena adanya anak, karena sebab orang tua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi, seluruh amalan kebaikan, amalan soleh yang dilakukan oleh seorang anak, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tua, maka serta-merta orang tua akan mendapatkannya. Inilah yang disebut apa? Amalan yang tidak akan terputus dari orang tua, yaitu amalan kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, dan orang tua secara serta-merta akan mendapatkannya. Haniya, maka berbahagialah orang tua yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang paham dengan agama, yang bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dia kerjakan, dan orang tua akan mendapatkannya. Nah, bagaimana sekarang dengan kejelekan? Apakah orang tua mendapatkan kebaikan? Orang tua mendapatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keburukan? Apakah orang tua mendapatkannya? Sebelah sini? Bisa iya, bisa tidak. Dengan alasan? Kalau biasa tidak terkena. iya kuneno laro dia apa ya ya Baik, warsa. Tafsil.
Ya, ada perincian. Kalau dia dengan kebaikan, otomatis serta-merta orang tua akan mendapatkan kebaikan tadi. Nah, bagaimana sekarang dengan kejelekan? Maka itu nanti kembali pula kepada bagaimana orang tua semasa hidupnya. Apakah orang tua selalu meluruskan anaknya dalam kehidupannya atau tidak? Pernah nggak orang tuanya mendidik anaknya di atas kebaikan? Maksimal atau tidak? Atau bahkan cenderung membiarkan? Nah, ini bahaya. Tapi jika orang tua yang sudah semaksimal mungkin sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan dalam syariat ketika mereka mendidik anaknya, dan orang tua sudah maksimal mendidik anaknya dengan sebaik mungkin, tapi anaknya qadarullah masya'a fa'al tetap demikian, maka apa? Maka orang tua belum berlepas dari anaknya. Ketika anaknya melakukan kejelekan dan orang tua sudah memperingatkan, nah ini sebuah kejelekan, jangan kau lakukan. Nah ini sebuah dosa, jangan kau terjumus ke dalamnya. Tapi anaknya lebih mengedepankan nafsu daripada nasihat, maka apa? Orang tua berlepas diri. Sudah. Karena orang tua sudah apa? Sudah semampu dia untuk melakukannya. Orang tua sudah mengarahkan, tapi anaknya lagi apa? Memilih hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa hadainahu najdain. Kami berikan kalian pilihan. Manusia itu hanya apa? Memberikan apa? Irsyad, petunjuk atau taufik? Petunjuk atau taufik? Irsyad, hanya petunjuk saja, mengarahkan saja. Perihal dia iya atau tidaknya tergantung dia. Tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sekedar mengarahkan, sama dengan Nabi Muhammad SAW, hanya sekedar mengarahkan. Lihat pamannya, betul ya? Orang yang paling terdekat. Paman bagaikan apa? Orang tua. Nabi SAW selalu membimbing beliau. Tapi ternyata apa? Tetap beliau terjerumus ke dalam kesalahannya luar biasa. Apakah Nabi Muhammad SAW mendapatkan dosanya? Enggak. Sampai di akhir hayatnya Nabi SAW apa? Mendidik itu di pamannya. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ya, mana kalimat tersebut akan menjadikan penyelamat untukmu. Tapi dia lebih menerima, lebih apa? Lebih mengedepankan nafsunya, egonya dengan dunia, takut dikata-katain dengan yang lainnya. Maka dia memilih apa? Tetap dengan millahnya jahiliyah. Nabi Muhammad SAW berlepas diri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jangan sedih. Karena hidayah bukan di tanganmu. Demikian pula orang tua. Jika orang tua sudah semaksimal mungkin paham dengan larangan, paham dengan perintah, dia apa? Dia ajarkan anaknya, dia selalu perhatikan anaknya, peringatkan anaknya, tapi toh anaknya masih terjerumus, maka apa? Bariun, maka orang tuanya berlepas diri. Artinya dalam dosa orang tua tidak mendapatkannya. Tapi dengan syarat apa? Memang orang tua ini mendidik anaknya. Tapi jika orang tua membiarkan anaknya, mau dia melakukannya halal, dia melakukannya haram, diam orang tuanya. Maka apa? Ketika anak terjerumus ke dalam kejelekan, maka apa? Anak akan menyeret orang tuanya, diseret orang tuanya. Kenapa dia masuk surga? Sementara aku ditinggal, aku tidak pernah apa? Dididik olehnya, tarik dia masuk ke dalam neraka bersama diri. Dan ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Kita sebagai orang tua, jika kita tidak ingin terjerumus ya oleh anak kita, ditarik oleh anak kita dalam kebinasaan, maka didiklah dengan sebaik mungkin, perkenalkan kepada mereka ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai pada bab yang ke-9 ya, terkait dengan bakti seorang anak kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-20. Sudah masuk waktunya. Sudah. Baik. Insyaallah taala
pada pekan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-20, bab tentang birri man kana yasiluhu abuhu. Bab baktinya seorang anak kepada orang-orang yang dahulu orang tuanya pernah berbuat baik, ya. Pada keluarga dekat, tetangganya mungkin, atau orang-orang jauh dia punya hubungan baik, maka kewajiban bagi anak untuk apa? Terus menyambung kebaikan orang tuanya untuk mereka. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah masuk waktunya, mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita akan berjumpa kembali, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang sudah menyempatkan waktunya di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.